إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في الآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan, yang jikalau manusia hendak menghitung nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam dirinya saja, maka niscaya manusia manapun, kapanpun tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, menghitung besar dan banyaknya anugerah yang Allah telah berikan. Tetapi karena kelalaian manusia, ambisi duniawi, sehingga mengubur fitrah keimanannya, mengubur fitrah ketauhidannya kepada Allah, sehingga melupakan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pun menyindir manusia, qalilan ma tashkurun, sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Ini menandakan bahwa ternyata orang-orang yang bersyukur mereka adalah manusia yang langka. Karena kebanyakan manusia, na'udzubillahi min dzalik, mereka terlalaikan dengan pernak-pernik dunia, dengan ambisi dunia dan lain sebagainya, sehingga melupakan dirinya dalam bertakarub kepada Allah, dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru tersadar bahwa kenikmatan Allah begitu besarnya ketika Allah menguji diri kita. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita tidak tersadarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Maka Allah mempunyai cara yang lain, yaitu diberikan kesempitan hidup, musibah, ujian. Dan di sana barulah kita tersadar bahwa lemahnya diri kita. Kita tersadar bahwa Allah benar-benar adalah tempat bergantung dan berharap. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan hatimu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berislam, kita beriman. Apakah itu merupakan sebuah pilihan hidup kita? Kita menjadikan Islam sebagai agama kita, sebagai prinsip hidup kita, sebagai way of life kita. Ataukah Islam itu hanya sebatas agama keturunan saja, yang dimana kita lahir dari orang tua, nenek moyang yang muslim, maka kita pun muslim? Maka tentu beda. Ketika kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup, maka pasti kita menjadikan segala aktivitas kita, setiap langkah kita, setiap hembusan napas kita, dalam segala aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang halal, ada zikir kepada Allah, ada sebuah harapan ingin diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja bukan hanya sebatas
mencari materi saja, tetapi ada nilai yang luhur di sana, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pantaslah kita di sisa-sisa waktu kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita sebagaimana anjuran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Bukan hanya uang yang dihitung-hitung, bukan hanya keuntungan, pengeluaran harian, bulanan dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang lebih urgent dari itu. Ada hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu menghitung sejauh mana amal-amalan kita, sejauh mana persiapan kita menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang cerdas, mereka adalah orang yang mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan hidup setelah kematian, yaitu sudut pandangnya, perspektifnya bukan hanya kehidupan dunia, tetapi menerobos ruang dan waktu, yaitu di kehidupan akhirat kelak. Innamal hayatud dunya laibun walahum. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah sundau gurau dan permainan belaka. Orang muslim menyadari itu semua. Orang muslim menyadari bahwa dunia ini adalah majra'atul akhirah, adalah tempat bercocok tanam kebaikan-kebaikan yang dimana di akhirat kelak mudah-mudahan kita bisa menuai dari segala ketaatan kita, dari segala amal soleh kita, berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah yang mereka ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Selama kita berislam, selama kita beriman, ketika kita disebutkan nama Allah, apakah kita sudah merasakan sebuah getaran di dalam hati kita? Jikalau kita melihat definisi wajila yujalu wajalan, yaitu getaran hati, rasa takut karena pengagungan kepada Allah. Itulah definisi secara bahasa. Getaran hati yang ada di dalam hati orang yang beriman, yang dimana ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ini menunjukkan bahwa orang beriman senantiasa menjaga fitrah keimanannya. Kenapa? Karena setiap orang yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang beriman itu, setiap yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan berislam, kecenderungannya beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka yang menjaga fitrah keimanan itu senantiasa ada di dalam dirinya. Maka orang-orang yang disibukkan dengan kelalaian dunia, dengan kemaksiatan, dengan hal yang lainnya selain Allah, maka pada sesungguhnya fitrah keimanannya sudah dikubur dalam relung jiwanya. Sehingga ketika dibacakan ayat Allah, ketika disebutkan nama Allah, tidak ada getaran, tidak ada rasa apapun. Tiada lain dan tiada bukan seperti layaknya cermin. Cermin yang bersih, yang jernih, pasti bisa melihat pemandangan yang begitu jelas. Kenapa? Karena dijaga kebeningan hatinya, dijaga kebeningan jiwanya. Tetapi ketika jiwanya penuh dengan kelalaian, dosa, kemaksiatan, maka layaknya seperti cermin yang kotor. Kita tidak bisa melihat apapun. Penuh dengan kegelapan, penuh dengan noda-noda kotoran, debu dan yang lainnya. Maka di sanalah orang yang beriman tidak heran ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan jikalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Maka sudahkah kita merasakan hal yang seperti itu? Jikalau kita belum merasakan kenikmatan dalam bertakarub kepada Allah, maka
patutlah kita menyisihkan waktu kita untuk mengevaluasi diri kita agar sisa-sisa kehidupan kita bisa bermanfaat, bisa produktif dan menghasilkan amal yang soleh. Karena pada sesungguhnya bagaimana manusia mengakhiri hidupnya husnul khatimah atau su'ul khatimah, mengakhiri hidupnya dengan akhir hidup yang jelek, ataukah mengakhiri hidupnya dengan happy ending, dengan husnul khatimah, dengan akhir hidup yang indah, maka ditentukan bagaimana mereka mengisi waktu keseharian dalam sisa kehidupannya dengan amalan-amalannya. Jikalau kita istiqamah dalam ketaatan, dalam zikir kepada Allah, niscaya Allah pun akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Dan sebaliknya, jikalau keseharian kita jauh dari mengingat Allah, jauh dari keinginan untuk bertakarub kepada Allah, maka yakinlah dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari hal yang demikian. Allah mengakhiri hidup kita dengan seburuk-buruknya akhir dari kehidupan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Terakhir saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah motivasi untuk kita semua. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu. Ada 3 golongan yang mereka akan merasakan manisnya iman. Mereka akan merasakan lezatnya bersujud, bertakarub kepada Allah. Merasakan ketenangan, kedamaian ketika membaca Al-Quran, ketika mentadaburi firman-firman Allah. Maka ada 3 golongan yang akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan materi ataupun dunia. Yaitu mereka an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu, yang mereka menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi skala prioritas dalam kehidupannya, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang utama dan pertama dalam kehidupannya. Maka tidaklah heran sahabat Rasulullah, mereka ketika malam tiba, mereka seperti rahib-rahib yang beribadah kepada Allah, berzikir, berderai air mata, senantiasa beristighfar, memohon ampun atas kelalaian mereka. Tetapi ketika siang datang, mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang produktif, pribadi yang berkualitas. Mereka siap membela agama Allah, mereka siap berkontribusi demi agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah gambaran yang real dari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik agar kita istiqomah di dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam beramal soleh dan menjadikan hari-hari kita penuh produktivitas. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk diri sendiri ataupun untuk sidang Jum'ah rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih lisani kullah wa la takilni illa nafsi tarafatal ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.